Pilunya Florencia Lolita, pramugari ATR yang baru 3 bulan bertugas. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Florencia Lolita Wibisono. Florencia Lolita merupakan salah satu pramugari yang berada di dalam pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Nama Florencia, atau yang akrab disapa Olen, tercatat di urutan nomor 6 dari 10 daftar korban yang terpajang di posko Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Di balik senyum ramahnya sebagai awak kabin, tersimpan kisah pilu tentang rencana masa depan yang kini terhalang kabut duka. Berikut Tribun Newker rangkum fakta-fakta menyentuh sosok Florencia Lolita. Rencana menikah dalam waktu dekat. Keluarga mengungkapkan sebuah fakta yang mengiris hati. Olen ternyata tengah merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Yang lebih memilukan, calon suami Olen diketahui juga berkecimpung di dunia yang sama, yakni seorang pilot di salah satu maskapai penerbangan. Kami dengar sudah ada rencana menikah secepatnya, tapi belum tahu kapan pastinya. Kami semua berdoa, berharap mukjizat. Kami yakin harapan itu masih ada, ujar Yanti, salah satu anggota keluarga dengan nada bergetar. 14 tahun mengudara di langit Nusantara. Sosok Florencia bukanlah orang baru di dunia penerbangan. Dedikasinya begitu luar biasa. Sebelum bergabung dengan Indonesia Air Transport, Olen menghabiskan waktu selama 14 tahun sebagai pramugari di maskapai Lion Air. Pengalamannya yang matang membuatnya sangat disegani oleh rekan-rekannya di kabin pesawat. Tak hanya sekadar melayani penumpang, Olen juga dipercaya sebagai trainer bagi para pramugari baru. Ia memiliki peran penting dalam mendampingi dan membina kru junior, bahkan perannya sering dianggap seperti HRD di lapangan. Dia jadi trainer untuk pramugari yang baru. Bisa dibilang dia pembimbing mereka, ungkap Ramos, anggota keluarga Olen lainnya. Baru 3 bulan bergabung di pesawat ATR. Nahas, perjalanan Olen bersama pesawat ATR 42500 ternyata terhitung masih sangat baru. Setelah belasan tahun di maskapai sebelumnya, ia baru sekitar 3 bulan bertugas di bawah bendera Indonesia Air Transport sebelum kecelakaan Sabtu, 17 Januari 2026, itu terjadi. Florencia Lolita Wibisono kini berusia 32 tahun dan merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Sebagai anak terakhir, Olen dikenal sebagai sosok yang sangat disayangi dan menjadi kebanggaan keluarga besarnya. Hingga saat ini, keluarga masih bertahan di Makassar, menanti kepastian di tengah proses pencarian yang masih berlangsung di lereng Gunung Bulu Saraung. Postingan senyum pilot pesawat ATR jadi sorotan setelah pesawat hilang kontak. Kapten Andi Dahananto pilot pesawat ATR 42500 dari Indonesia Air Transport yang dilaporkan hilang di kawasan Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Sebelum kejadian, Andi tengah menerbangkan pesawat ATR ini dengan rute Yogyakarta, Makassar. Kemudian sekitar pukul 13 WITA, sebelum sempat mendarat, pesawat ini dilaporkan hilang kontak. Andi merupakan salah satu dari total 11 orang yang berada di dalam pesawat yang hilang kontak tersebut. Sementara yang lainnya adalah 7 orang kru dan 3 orang penumpang. Profil Kapten Andi Dahananto. Dikutip dari Tribun Timur, Kapten Andi Dahananto ini berasal dari Surabaya. Namun yang bersangkutan tercatat tinggal di Tangerang. Kapten Andi Dahananto merupakan pilot senior berumur 52 tahun. Pesawat ATR yang dia terbangkan pun sudah melalui pengalaman yang tak sebentar. Tercatat, pesawat ATR PKTHT ini sudah dia piloti sejak 2016 atau sejak sekitar 10 tahun lalu. Ia juga tercatat sebagai Kapten Surveillance Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelum menjadi pilot, Kapten Andi telah menempuh pendidikan di Juanda Flying School Surabaya. Setelah sebelumnya di masa remaja dia menempuh pendidikan sekolah menengah di SMA 66 Jakarta. Posting foto senyum. Beberapa waktu sebelum pesawat ATR yang Kapten Andi Dahananto ini dilaporkan hilang kontak, dia sempat posting foto senyum di akun media sosialnya. Yaitu foto selfie yang menunjukkan wajahnya sambil tersenyum. Itu diposting pada 17 Desember 2025 kemarin. Dia tampak mengenakan seragam hitam dengan tulisan nama Kapten Andi Dahananto dan tulisan, Patroli Udara. Terlihat seragam hitam tersebut merupakan seragam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada postingannya tahun 2016, Andi juga sempat foto selfie tersenyum dengan wajah yang masih agak muda. Di foto tersebut, dia tampak mengenakan kacamata hitam dan mengenakan seragam pilot putih. Warga dengar dentuman.
Setelah dilaporkan hilang, posisi terakhir pesawat ATR itu diperkirakan berada di sekitar kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros, dengan koordinat 045708 LS dan 119424 BT. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengonfirmasi bahwa personel SAR juga bergerak menuju lokasi dugaan. Personel saat ini masih dalam perjalanan menuju lokasi. Informasinya daerah Leang-Leang, ujarnya. Dalam operasi awal ini, Basarnas Makassar menurunkan sekitar 25 personel yang dibagi ke dalam 3 regu untuk mempercepat proses penelusuran di lapangan. Warga setempat yang bernama Hasna, mengaku sempat mendengar dentuman sebelum kampungnya ramai dilintasi para petugas Basarnas. Seperti bambu mati itu, ucap Hasna sambil menirukan adegan pohon tumbang dengan lengannya dikutip dari YouTube Metro TV. Dia mengatakan bahwa dirinya tak tahu menahu asal-muasal suara dentuman itu. Karena suara dentuman tersebut dia dengar seperti dari jarak yang jauh. Satu kali, suara dentuman, ucap Hasna. Bangkai pesawat ATR 42500 berhasil ditemukan di Bulu Saraung. Reporter Tribun-Timur.com, Fahrizal Syam, melaporkan langsung dari Desa Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lokasi terdekat dengan titik jatuhnya pesawat ATR 42500 bernomor registrasi PKTHT milik Indonesia Air Transport, Minggu, 18 Januari 2026. Informasi awal keberadaan pesawat diperoleh dari laporan Hendy Talki, HT, anggota TNI yang berjaga di gerbang Desa Tompo Bulu. Pesawat terakhir terlihat oleh petugas gabungan. Lokasi bangkai pesawat sudah ditemukan, demikian laporan yang terdengar melalui HT petugas TNI di lokasi. Sekitar pukul 9 WITA, petugas gabungan berhasil melacak lokasi pasti jatuhnya pesawat. Sejumlah bagian bangkai pesawat dilaporkan sudah dievakuasi, namun hingga kini belum dapat dipastikan kondisi korban maupun penumpang. Saat ini, tim gabungan masih terus bergerak menuju titik jatuh, dengan pola penyisiran yang dibagi ke dalam beberapa regu. Sebagian regu dilaporkan sudah mencapai puncak Gunung Bulu Saraung, sementara regu lainnya masih menerobos hutan mengikuti koordinat lokasi jatuh yang telah ditentukan. Di posko utama Desa Tompo Bulu, tim Disaster Victim Identification, DVI, dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Biddokes, Polda Sulsel telah disiagakan. Apabila korban ditemukan, seluruh proses evakuasi dan identifikasi awal akan dilakukan di lokasi posko sebelum penanganan lanjutan. Suasana posko tampak ramai oleh tim relawan, Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri. Tenda-tenda darurat telah didirikan untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi. Lokasi jatuhnya pesawat berada di kawasan pegunungan dengan jarak sekitar 20-30 km dari pusat Kabupaten Pangkep. Akses menuju lokasi terbilang cukup sulit, dengan kondisi jalan berbatu, licin, dan becek akibat hujan yang sempat mengguyur kawasan tersebut. Beberapa kendaraan masih bisa mencapai titik tertentu, namun sebagian besar kendaraan hanya mampu sampai di bawah lereng. Selanjutnya, tim memutuskan berjalan kaki atau menumpang kendaraan khusus yang mampu menanjak. Sejumlah relawan bahkan menggunakan sepeda motor untuk menjangkau kantor posko Desa Tompo Bulu sebagai titik koordinasi.